Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Putri Nadila, Restu Anggraini, Putri Ayu, Ella Sarifah, dan Hanifatul Muslimah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai desain dan tata ruang laboratorium. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai kelengkapan, desain, sarana, tata ruang, dan kondisi lingkungan. Yang pertama yaitu kelengkapan. Standar kelengkapan laboratorium biologi yaitu terdapat ruang praktik, ruang persiapan, dan selasar. Ruang laboratorium yang digunakan dalam pembelajaran sains umumnya terdiri dari beberapa ruang meliputi ruang utama dan ruang-ruang pelengkap. Ruang utama merupakan ruangan tempat yang digunakan para siswa melakukan praktikum. Ruang pelengkap terdiri dari ruang persiapan dan ruang penyimpanan. Ruang persiapan digunakan untuk menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan dipakai praktikum. Ruang penyimpanan atau yang lebih dikenal dengan gudang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan persediaan, termasuk bahan kimia dan alat-alat yang jarang digunakan. Laboratorium yang memadai memiliki ukuran gedung dan ruangan yang di dalamnya sesuai dengan peruntukannya. Kemudian, desain. Dalam merancang laboratorium, seorang arsitek beserta pengelola laboratorium harus memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, tata letak bangunan, 2. Persyaratan ruang, 3. Pengaturan spasial, peralatan dan bangku, 4. Jalan keluar darurat, 5. Persyaratan penyimpanan, 6. Instalasi pengelolaan limbah, 7. Kontrol akses, 8. Fitur pengamanan, 9. Pencahayaan dan ventilisasi, kemudian 10. Instalasi air, listrik, dan gas. Kemudian dalam Indrawan dan kawan-kawan pada tahun 2020 disebutkan bahwa prasyarat utilitas ruang dalam pembuatan laboratorium biologi didesain sebagai berikut, yaitu yang pertama, laboratorium dilengkapi dengan 2 pintu di depan dan belakang yang membuka keluar. Yang kedua, pada ruang bukaan cahaya minimal 9,6 meter persegi serta bukaan ventilasi udara minimal 4,8 meter persegi. Kemudian yang ketiga, terdapat minimal 6 lampu dalam ruang praktik serta masing-masing 2 lampu pada ruang persiapan dengan menggunakan lampu TL atau 20 watt. Kemudian yang keempat, minimal terdapat 10 stop kontak dalam ruangan praktik dengan masing-masing 2 dalam ruangan persiapan serta setiap ruangan harus terdapat 1 saklar. Kemudian yang kelima yaitu tersedia meja kerja dan kursi lab masing-masing 6 unit, meja persiapan 1 unit, meja demonstrasi 1 unit, dan meja guru 1 set. Kemudian yang terakhir terdapat 2 papan tulis, 3 almari penyimpanan, dan 1 tempat sampah dalam ruang laboratorium. Kemudian terdapat prinsip yang harus diperhatikan dalam mendesain laboratorium dalam pusat penelitian, yaitu yang pertama, lokasi. Hal ini menjadi pokok utama dari pola penataan ruang luar laboratorium agar menarik dan mengikuti desain masa kini. Yang kedua, pencapaian. Dalam pola ini secara tidak langsung bertujuan untuk memberikan kesan semi privat bagi para pengguna laboratorium. Yang ketiga, sirkulasi. Pada sirkulasi dirancang sesuai standar namun tetap disesuaikan agar tetap dinamis. Kemudian yang keempat, lanskap. Dalam penataan ini yang menjadi daya tarik di mana memberikan kesan yang dinamis serta bernuansa alami. Kemudian yang kelima, masa bangunan. Penataan masa yang tepat yaitu memberikan jarak antara bangunan satu dengan yang lainnya, disesuaikan dengan peruntukannya. Kemudian yang keenam yaitu orientasi bangunan. Dalam hal ini, kenyamanan pengguna sangat diutamakan sehingga harus sesuai dengan prinsip desain bangunan yang diaplikasikan. Yang selanjutnya ada sarana. Untuk sarana meliputi meja dengan ukuran minimal tinggi 70 cm untuk mempermudah penggunaan mikroskop,
kursi tanpa sandaran dengan tinggi 50 cm agar mudah dipindahkan dan memungkinkan siswa mudah bergerak. Tinggi meja demonstrasi 90 cm dengan panjang 190 cm yang dilengkapi dengan listrik dan bak cuci. Kemudian untuk dinding dibuat secara permanen dengan bagian atas terbuat dari keramik dan bagian bawah dibuat lemari dengan pintu kecil yang berguna agar tidak lembab. Selanjutnya, meja kerja guru dengan ukuran minimal tinggi 90 cm, lebar 100 cm, dan panjang 120 cm. Untuk lemari untuk menyimpan barang-barang dan menjaga agar peralatan lab tidak lembab. Instalasi air dengan sistem pembuangan limbah, saluran gas dengan rak sentral, instalasi listrik dengan sekring atau pemutus arus, kemudian ada kotak P3K, alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mudah dijangkau, papan tulis, dan mungkin layar untuk UHP dan LCD. Kemudian ventilasi udara yang cukup dapat berupa jendela, langit-langit yang tidak tertutup rapat, atau mungkin kipas angin. Selanjutnya ada tata ruang. Umumnya tata ruang laboratorium meliputi tata ruang tetap yang mencakup tata letak laboratorium dan tata ruang tidak tetap, yaitu ada meja, lemari, rak, dan media pandang. Untuk meja sendiri meliputi meja kerja siswa, meja kerja guru, meja demonstrasi, meja dinding, meja tempat menimbang, meja khusus, dan lain sebagainya. Kemudian untuk lemari dan rak seperti lemari belajar siswa, lemari di ruang kerja guru, lemari di gudang alat. Kemudian untuk media pandang meliputi papan tulis, poster, daftar tekanan up, papan pengumuman, daftar piket, daftar tata tertib, gambar model, papan pesan, dan lain sebagainya. Dan berikut adalah gambar tata letak ruang laboratorium berdasarkan ukurannya menurut Wirjosoemarto tahun 2004. Selanjutnya ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang harus diperhatikan dalam mendirikan laboratorium menurut Agraini tahun 2013, yaitu lokasi yang tepat untuk didirikan laboratorium hendaknya tidak terletak pada arah angin yang menuju pemukiman atau bangunan lain, tidak berdekatan dengan lokasi sumber air, tidak berdekatan dengan pemukiman maupun gedung-gedung lain, lokasi mudah dijangkau guna dilakukannya pengontrolan serta memudahkan kegiatan lain. Selanjutnya, agar kondisi lingkungan di dalam maupun di sekitar laboratorium aman, maka diperlukan beberapa sarana seperti termometer ruangan, AC, kotak pertolongan pertama atau first aid kit, alat pemadam api ringan berguna dalam memadamkan api ringan yang terjadi karena kecelakaan kerja atau sumber lain. Selanjutnya yang harus ada dalam semua jenis laboratorium yaitu emergency exit, yaitu pintu ini khusus digunakan ketika keadaan darurat saja dan tidak boleh digunakan untuk keperluan umum. Oleh karena itu, pintu tersebut biasanya didesain untuk tidak bisa dibuka dari luar laboratorium. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya, semua kehidupan adalah eksperimen. Makin banyak eksperimen yang kamu buat, makin baik. Terima kasih. Sebelumnya, apabila ada kekurangan dalam penyampaian,
Kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.